Tetapi yang kendala-kendala itu seperti contoh rantaian ekspor itu terlalu banyak. Karena kalau tanpa ada hadirnya pemerintah juga kita tidak bisa menjadi yang terdepan. Ya, Smart Fair sudah hadir bersama kami. Di sini ada Mas Anggit Kurniawan Nasution sebagai CEO dari Hampton Community Trading Firm. Halo Mas Anggit, apa kabar? Halo Mbak Viana, alhamdulillah baik. Mbak Viana gimana? Alhamdulillah baik juga. Terima kasih ya udah mau nyempetin hadir untuk sama kami nih berbincang-bincang mengenai Hampton Community Trading Firm. Sebelum membahas lebih jauh, tapi boleh tahu dulu dong kira-kira Hampton Community Trading Firm ini tuh sebenarnya perusahaan apa sih, Mas? Ya, baik. Sebelumnya Hampton Community Trading Firm ini namanya adalah PT Samitra Jaya Selangor yang berdiri pada tahun 2019. Nah, jadi dulu Samitra Jaya Selangor ini memang berfokus pada ekspor komoditas hasil pertanian yang ada di Indonesia, tapi cuma beberapa item, ya cuma satu atau dua. Nah, pada tahun 2021 bulan April saya merubah nama menjadi Hampton Commodity Trading Firm atau di bawah perusahaan PT Hampton Muda Berkarya, yang dimana konsep kita berubah total daripada sebelumnya. Tetap masih berfokus pada perdagangan dan distribusi komoditas hasil pertanian yang ada di Indonesia secara global maupun nasional. Nah, juga lebih condong ke inventaris, manajemen mutu, pemasaran, dan distribusi pengiriman bahan-bahan komoditas hasil pertanian di Indonesia. Jadi di sini peran Hampton itu sangat penting bagi hasil pertanian. Jadi ketika ada para petani yang menghasilkan hasil tani seperti contoh jahe atau kulit manis atau nutmeg atau biji pala, kita sebagai Hampton itu memasarkan dari hasil pertanian langsung ke secara global gitu. Sampai situ sih Mbak Diana. Oke. Ya, Nah, apa ya. sebenarnya latar belakang Mas Anggit akhirnya memutuskan untuk mendirikan perusahaan ini? Basically latar belakang saya tidak ada agriculture. Saya juga dulu alumni dari Bina Nusantara, yang dimana jurusan saya dulu Markom, Marketing Komunikasi. Setelah itu saya melanjutkan pendidikan S2 di Middlesex University London, United Kingdom. Nah, di sana saya melihat banyak peluang yang dimana perkumpulan teman-teman saya yang di sana adalah sebagai pembisnis dan pengusaha. Ya, saya sempat sharing beberapa teman saya di sana, yang dimana mereka rata-rata impor hasil pertanian atau hasil bumi dari berbagai negara. Contohnya seperti ya Indonesia. Nah, di sana saya sangat melihat peluang sangat besar sekali. Ketika saya balik ke tanah air, saya berpikir kenapa saya tidak juga buka perusahaan yang istilahnya bisa menghasilkan atau mengekspor hasil bumi dari Indonesia. Back to history juga, kita kan 350 tahun ya dijajah oleh bangsa Belanda, ada Portugis juga, mereka mengambil hasil pertanian kita ya. Dari sana juga ini sangat berpikir, wah ini kan juga bisnis nenek moyang kita sebenarnya. Kenapa nggak kita yang muda-muda sekarang, milenial sekarang itu lebih mengenjot lah itu ya, mendorong hasil pertanian kita yang ada ini. Apalagi dalam kondisi pandemi sekarang, mohon maaf banyak yang pengangguran, yang dimana PHK di mana-mana kan. Jadi kita harus berpikirnya ya coba kembali ke daerah masing-masing, itu banyak loh yang kita ekspor loh, yang bisa kita ekspor untuk hasil pertanian. Nah, di sana saya melihat sangat-sangat peluang itu pas ketika saya di luar negeri gitu. Oke, berarti sebetulnya Iya, dapat ide atau sebetulnya melihat dari pengalaman yang ketika pendidikan ya di luar iya, negeri, akhirnya iya, kepikiran deh untuk melestarikan atau lebih ke mendukung industri pertanian gitu ya. Kalau misalnya boleh iya. tahu, apa sih pertanian apa aja yang sudah diekspor oleh Hampton Community Trading Firm? Iya, yang pertama itu ada di biji pala, nutmeg. Nah, di biji pala ini ada 3 turunan lagi nih Mbak Fiana. 3 turunan itu, yang pertama biji pala itu ada yang pala cangkang with shell, ada yang tanpa cangkang without shell, ada juga namanya fully. Nah, bayangkan itu satu jenis komoditas itu masih ada 3 turunan. Nah, itu 3 itu yang diekspor oleh Hampton. Nah, yang kedua itu ada green bean coffee. Yang jelas kopi adalah salah satu
komoditas Indonesia yang sangat top ya, yang untuk diekspor. Terus yang ketiga juga ada jahe atau ginger yang kita ekspor. Iya, perlu digarisbawahi juga, Hampton juga nggak hanya untuk diekspor ya, kita juga yang saya sebutkan sebelumnya, kita juga bisa mendistribusikan ke kayak di industri juga begitu. Jadi ada 3 tadi ya saya sampaikan. Oke. Iya. Nah, dari sekian yang sudah diekspor ya tadi ya, seperti tadi ada biji pala, ada kopi dan yang lainnya juga. Dari sekian di antara tersebut lah gitu, apa sih sebetulnya yang menjadi andalan Indonesia maupun Hampton Commodity Firm dalam pertanian yang diekspor? Iya, yang kita ketahui bersama untuk skala nasional Indonesia itu ada 4 andalan sebenarnya. Yang pertama itu ada karet, sawit, kakao, dan kopi gitu. Untuk dari Hamptonnya sendiri, kita mempunyai unggulan itu ada 2, yang pertama biji pala dan kopi gitu. Karena ini potensi sangat besar ya. Beberapa negara-negara yang sudah saya ekspor itu biasanya kayak kopi, itu biasa kayak Eropa dan juga ada di Afrika. Mereka sangat menginikan Indonesia gitu loh, kopi Indonesia yang dimana mereka mungkin pada teman-teman di sana mungkin yang di Indonesia tahu kayak contoh kopi Itali. Sebenarnya itu kopi Itali itu nggak ada. Semua itu bahan baku itu dari Indonesia semua gitu loh. Makanya dari Hampton ini hadir ya beberapa komunitas unggulan seperti kopi dan biji pala tersebut gitu. Oke, berarti bahan-bahan yang kita punya itu benar-benar sudah mendunia ya, Mas ya? Iya, betul, sudah sangat mendunia gitu. Makanya histori kita kan, ya yang saya sampaikan sebelumnya banyak yang dari beberapa ya zaman penjajahan dulu, ya kayak contoh VOC yang istilahnya menginikan kita semua ya untuk terutama hasil pertanian kita, hasil bumi kita gitu. Oke, nah kalau misalnya untuk hasil pertaniannya kan sudah diekspor gitu ya, maksudnya sudah dikenal, sudah banyak, mesti beberapa negara pun sebetulnya sudah mengandalkan, nggak bisa dibilang mengandalkan Indonesia gitu. Tapi kalau untuk dari sisi petaninya, apakah mungkin selama ini petani kecil kesulitan untuk mengekspor hasil pertaniannya? Kalau untuk untuk kesulitannya sih tidak ya. Kalau untuk segi sumber daya alamnya tidak ada, pasti tidak, karena ya kualitas kita juga yang terbaik lah gitu, yang bisa kita jamin ke kancah internasional. Tetapi yang kendala-kendala itu seperti contoh rantaian ekspor itu terlalu banyak yang saya sampaikan sebelumnya. Contoh kayak petani itu biasanya mereka karena mereka tidak tahu cara mereka untuk mendistribusikan ini, mereka itu jual ke salah satu mungkin makelar pertama atau mediocre. Dari mediocre itu mereka pergi ke pengepul. Dari pengepul itu mereka ke pabrik kadang atau eksportir. Jadi itu kesulitan petani saat sekarang ini. Karena mereka tidak tahu, oh saya tidak mempunyai kemampuan untuk mengekspor ke luar negeri gitu lah. Nah, kendala-kendala kayak gitu yang sulit di lapangan yang terjadi. Jadi Hampton perannya di situ. Ketika ada contoh mungkin ada 5 rantaian tadi yang saya sebutkan, ya Hampton ini jadi dari petani langsung dari Hampton gitu. Jadi tidak ada istilahnya berapa tangan lagi gitu loh. Jadi Hampton sangat istilahnya memangkas cost lah gitu kan. Ketika ini karena hasil bumi ini dijual di negara lain itu sangat-sangat tinggi gitu, bisa puluhan kali lipat gitu loh. Makanya Hampton di sini untuk mensejahterakan petani. Ketika kita Hampton membeli barang-barang hasil pertanian, kita otomatis lebih meningkatkan biaya hasil tani dan untuk mensejahterakan petaninya gitu. Jadi memang kesulitan itu yang harus kita pangkas gitu loh. Dan lebih terutama kita mengedukasi para petaninya tersebut, karena petani juga kadang di lapangan mereka tidak tahu mutu atau kualitas ekspor yang seperti apa. Nah, Hampton biasanya juga memberikan edukasi atau kayak workshop gitu juga kepada petani, bahwasannya ini loh contoh kayak kopi, kualitas yang Bapak Ibu yang harus hasilkan seperti kualitas yang specialty. Kalau kopi ada grade 1, yang ini untuk bisa diekspor gitu loh. Nah, itulah salah satu ininya, kenal-kenal, dan Hampton di sini juga memperbaiki kenal-kenal tersebut gitu. Oke. Yeah. Nah,
Apakah sebenarnya bagaimana hasil ekspor komoditas pertanian Indonesia selama ini, Kak? Apakah kiranya menurut Mas nih kira-kira sudah cukup baik? Kalau cukup baik, sangat cukup baik, tapi untuk beberapa komoditas unggulan saja. Ya mungkin seperti karet, sawit, kakao, atau kopi. Itu untuk beberapa itu saja. Tapi masih ada beberapa kendala di lapangan yang belum teredukasi tadi. Contoh kualitas barangnya seperti apa. Kayak contoh mungkin kita bisa contoh di tahun ini Bapak Presiden kita yang terhormat, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo itu mendorong hasil pertanian porang kalau tahu ya. Nah itu porang itu kan sebelumnya kayak orang tidak melihat wah ini nggak ada artinya gitu kan. Nah sekarang ketika pemerintah atau Pak Jokowi mensupport ini ternyata ini bisa menghasilkan loh. Jadi kalian mungkin dari Menteri Pertanian harus mengedukasi gimana sih porang yang baik itu, gimana sih ini bisa menjadi produk unggulan kita loh gitu. Nah jadi kendala-kendala yang seperti itu yang masih banyak di lapangan. Tapi kalau untuk produk unggulannya sudah cukup gitu loh. Makanya sekarang juga dari Pak Presiden dan pemerintah juga menggalang ekspor ini di masa pandemi ya, karena kan kita mohon maaf banyak penurunan ya ternyata perusahaan bangkrut dan lain sebagainya gitu kan. Makanya ini ekspor ini sangat-sangat didorong oleh pemerintah sekarang ini. Baik, sehubungan dengan sebenarnya pemerintah ya. Kadang kan kalau misalnya tadi Mas Anggit sempat cerita bahwa kalau misalnya sudah punya nih apa ya namanya bisa dibilang barangnya tuh udah ada ya kan untuk yang diekspor pun udah banyak gitu. Salah satunya kopi yang andalannya Indonesia lah gitu. Tapi memang ada kendala di petaninya yang mungkin bisa dibilang kurang edukasi dan Hampton sendiri sebetulnya sudah memberikan wadah berupa workshop untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan. Tapi kalau dari sisi pemerintah, apakah sudah cukup dalam membantu ekspor hasil pertaniannya sendiri? Untuk segi pemerintah saat sekarang ini sangat cukup dan sangat mendorong ya. Salah satu contoh kemarin pada tahun 2019 di Madiun, Jawa Timur. Itu Bapak Pertanian Pak Syahrul Limpo yang menyusun kesiapan sarana industri orang yang akan diekspor, yang akan digadang-gadang menjadi ekspor pertanian. Nah ini salah satu contoh. Ada lagi contoh yang kedua, itu bulan Agustus kemarin 2021 itu pemerintah khususnya Pak Jokowi melepas hasil pertanian dengan nilai 7,29 triliun. Nah ini pemerintah sangat-sangat cukup menurut saya. Apalagi ini udah sangat luar biasa dari sebelum-sebelumnya. Di sini melihat pemerintah perannya sangat besar ya karena mereka mensupport ada UMKM kecil dan pertanian juga gitu. Dan ini juga sangat saya berharap juga pemerintah harus mempertahankan ini kepada masyarakat bawah gitu. Oke. Kira-kira nih negara mana yang paling banyak mengimpor hasil pertanian Indonesia? Ya, negara yang paling banyak khususnya mungkin dari perusahaan kami ya sendiri itu yang pernah itu ada India, ada Bangladesh, ada Afrika, Timur Tengah, Georgia gitu. Kalau untuk negara-negara tetangga kita ya otomatis kayak contoh Timor Leste lah. Timor Leste sampai sekarang semua impor hasil tani kita juga, Singapura, Brunei, Malaysia, dan Australia gitu. Baik, memang Indonesia tuh memang dari dulu ya, maksudnya memiliki kaya akan rempah-rempah yang bahkan pada saat itu sebetulnya bahkan sempat diklaim dan lain seperti itu ya sampai akhirnya. Apakah Hampton sendiri sebetulnya menjaga nih ibaratnya identitas dari rempah-rempah tersebut bahwa itu milik Indonesia atau memang hanya cukup dari aktivitas ekspor impornya saja? Dari Hampton sendiri sangat menjaga itu karena kan basically ya kita kembali lagi Indonesia ini kaya dengan sumber daya alam kita. Kita harus menjaga itu tersebut dan Hampton hadir di sini ya sebagai untuk melestarikan dan mendorong juga sekaligus ini hasil pertanian yang ada di Indonesia gitu. Oke, sebetulnya kan memang kalau untuk kegiatan ekspor impornya sendiri sebetulnya sudah banyak sekali salah satunya Hampton ya untuk mendukung gitu ekspor impor dalam industri pertanian. Kedepannya apakah kira-kira Indonesia dapat menjadi salah satu pemain besar dalam hal ekspor pertanian? Sangat-sangat potensi sangat bisa karena melihat dari negara kita dari Aceh sampai Papua apa saja bisa kita ekspor Mbak Fiana. Jadi ini insya Allah ya saya berharap juga dan peran pemerintah sih sangat dibutuhkan juga
Karena kalau tanpa ada hadirnya pemerintah juga kita tidak bisa menjadi yang terdepan gitu loh. Dan ini mudah-mudahan berapa tahun ini, mungkin 2 tahun 3 tahun ke depan, kita bisa menjadi yang terdepan lah untuk di bidang pertanian ya, khususnya pertanian ya. Ya, gitu. Oke, nah dari pemerintah pun juga sudah mendukung. Kira-kira ke depannya nih apa nih harapan dari Mas Anggit dari sektor pemerintah lah untuk mendukung pertaniannya? Walaupun sudah ya, dinilai sudah ya, tapi kira-kira ada nggak sih mungkin cita-cita yang kira-kira akan didukung, pemerintah harus mendukung dari industri pertaniannya sendiri lah gitu? Ya, kalau dari saya sih berharapnya pemerintah ini lebih banyak memfasilitasi, kayak contoh dari pertanian ya, memberikan sama edukasi, bukan hanya dari perusahaan kami, karena kan perusahaan kami swasta nih, memang memberikan itu. Dari pemerintah mungkin bisa memberikan edukasi pertanian, yang dimana ya mungkin bisa jadi seluruh elemen atau seluruh komoditas yang ada di Indonesia itu diberikan edukasi kepada petaninya. Terus ya yang kedua mungkin memfasilitasi contoh kayak bibit-bibit yang akan dihasilkan dari pemerintah. Nah itu sih yang saya harapkan dari pemerintah. Jadi nggak hanya cuma perusahaan-perusahaan ekspor, kan memang udah banyak ya perusahaan ekspor, tapi yang support dari pemerintah itu harus direalisasikan gitu loh, direalisasikan. Karena ya setiap di daerah kan pasti mempunyai komunitas unggulannya masing-masing ya. Tetapi kan mereka itu yang pernah saya temui, mereka itu kadang, aduh Pak Anggit, saya ini nggak ngerti, tapi potensi kita besar gitu. Padahal kita cuma bisa menjual hasil tani kita ini di sini-sini aja gitu. Kita juga mau go internasional. Banyak kan saya pernah mendengar itu. Jadi ya saya berharap mungkin pemerintah daerah juga ya itu bisa mendorong hasil tani yang seperti itu. Karena ini potensinya sangat besar loh Mbak. Saya melihat kayak contoh waktu itu pengalaman saya di Jawa Timur itu ada komunitas Wijen gitu. Wijen ini dipakai untuk biasa mungkin Mbak Fiana makan onde-onde pernah ya? Iya. Itu cuma dipakai untuk istilahnya ya buat pemanis makan lah gitu kan. Nah itu sebenarnya saya perdana itu salah satu juga itu pernah ada investor dari Dubai meminta saya untuk mengekspor hasil wijen itu. Ternyata di Jawa Timur itu paling besar. Dan saya tanya dari kepala daerah dan kepala dinasnya juga, Mas Anggit ini potensi kita sangat besar, sangat banyak wijen ini puluhan hektar, ratusan hektar, tapi kita nggak pernah ekspor gitu loh. Waduh, ini sangat-sangat disayangkan sekali. Harusnya ini ya pemerintah, saya berharap di pemerintah setempat juga bisa mendorong bagaimana nih, kan kita punya duta besar ya di daerah sana, di beberapa negara. Ya, kenapa nggak kita kaitkan, kita komunikasikan ke mereka apa yang bisa diekspor sih dari hasil Indonesia ke sana gitu. Nah itu saya berharap pemerintah harus sangat support gitu. Itu Mbak Diana. Tetap ya garis bawahnya adalah sebetulnya edukasi dengan berbagai macam caranya ya gitu ya, pemerintah. Betul. Dari pemerintah untuk petani, untuk warganya juga, dan maksudnya untuk tujuannya adalah satu untuk memperkenalkan rempah-rempah itu hasil dari Indonesia, dan jadi kayak apa ya, lebih ke identitas maksud saya gitu ya. Iya. Betul, karena itu penting sekali. Ya, maksudnya kan ya sekarang kita udah berpengalaman banyak lah gitu dengan kasus-kasus kayak tiba-tiba rempah apa diklaim dari negara mana, pada itu hasil dari Indonesia. Dan itu cukup penting gitu. Dan Mas Anggit sendiri berarti terjun langsung ya Mas ya, mendengarkan keluh kesah dari petani sendiri. Iyalah, harus karena kita kan nggak tahu, kalau namanya kita entrepreneur ya, jangan kita merasa ya kita punya tim ya tapi kita nggak gerak gitu loh. Ya kita harus tahu di bawah itu seperti apa. Kalau kita nggak tahu lebih bawah, bagaimana kita bisa ke atas gitu loh kan? Apa kendala-kendala yang ada di lapangan gitu. Baik, oke. Mungkin Mbak Fiana tertarik, mungkin ada bisa ekspor juga kan? Mana tahu nanti ke depannya. Kita lihat nanti ke depannya. Iya. Oke, Mas nih kira-kira gimana nih caranya untuk bergabung dengan Hampton Community Trading Firm ini? Kira-kira apa saja kriteria yang boleh bermitra dengan Hampton Community Trading Firm? Yang pertama, yang pastinya follow seluruh sosial media Hampton dulu. Karena dari sana kita bisa melihat progres Hampton, apa saja informasi dan edukasi yang diberikan. Yang kedua, nanti bisa kirimkan ke admin kami, dan situ para petani bisa memberikan apa saja sih komunitas yang bakal dikirimkan atau yang bakal diekspor. Cuma gampang kok, cuma itu aja. Oke. Gitu, Oke, terakhir mungkin Mas boleh kasih pesan nih ke para petani kira-kira agar tetap nih bisa
kita, karena kan melalui beliau ya sebetulnya Iya. kita bisa dapat mengekspor gitu. Mungkin dari Hemta sendiri sebagai pendukungnya, tapi kan utamanya adalah dari petani. Kira-kira apa, Mas? Ya, saya berharap untuk pesan-pesan ini, khususnya ya di kalangan saya masih milenial banget ini, masih 26 ini. Saya berharap teman-teman milenial, teman-teman yang masih muda, yuk coba kita ekspor hasil bumi Indonesia yang banyak potensinya. Karena nggak hanya jangan hanya bekerja di ibu kota gitu loh. Padahal gunung emas itu malah banyaknya di daerah gitu loh. Jadi coba ekspor bagi kaum milenial, yuk bergabung, yuk kita bareng-bareng untuk menghasilkan komoditas yang baik yang bisa kita kirimkan secara global gitu aja sih gitu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan dan segala macam, kita welcome banget bagi teman-teman yang milenial juga khususnya deh. Itu. Kebanyakan milenial sekarang kan ya kerja, ya itu sih pilihan ya. Ya kalau sekarang apalagi di Jakarta khususnya, ini teman-teman saya rata-rata, ayo Git, apa yang mau dikerjakan? Ayo Mas Anggit, apa kerjakan? Asli dari mana? Bang? Dari Riau. Coba di Riau tuh ada apa? Asli dari mana? Di Sulawesi. Coba dari Sulawesi ada apa? Dengan adanya jaringan kita di daerah, itu kita bisa mengkuatkan buat ekspor ini gitu loh. Jadi kebanyakan gitu, saya teman-teman, apalagi teman-teman saya kebanyakan sekarang masa pandemi, mereka down ya, banyakkan PHK, yang banyak dirumahkan, apalagi sekarang juga kerja di work from home gitu kan. Nah coba mungkin work from home-nya di daerah gitu loh. Apa contoh misalkan kayak di Bali sekarang banyak teman-teman, hasil Bali banyak tuh. Nah coba teman-teman kita semuanya kita buka mata lah gitu loh. Jangan hanya kitanya bekerja di kantoran, tapi juga coba disampingkan ya di daerah kita apa yang potensi bisa kita dorong begitu. Oke, ya semoga pokoknya intinya edukasi, pertama mungkin edukasi penting, yang kedua balik lagi mengajak membangun sebuah jaringan dan relasi semoga semakin ini maksudnya lebih diperhatikan gitu untuk setiap daerah tuh apa aja sih yang dihasilkan gitu. Mas, thank you ya atas waktunya. Terima kasih. Semoga terima kasih banyak. Kita berharap pokoknya intinya industri pertanian semakin maju, seperti Bapak Presiden juga sebenarnya sangat mendorong ya gitu untuk industri ini semakin maju, kita semakin bisa ekspor, dan intinya apapun yang kita hasilkan gitu tetap itu adalah milik Indonesia, seperti itu ya Mas ya. Betul, thank you Mas Anggit. Thank you, terima kasih. Oke, bye Smart Viewers.